Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian contoh soal kimia SMA terkait senyawa organik ya. Nah, di sini untuk bagi kalian yang belum subscribe channel ini, saya harapkan untuk subscribe ya, karena kami membahas mengenai soal-soal kimia, soal-soal biologi, kemudian ada matematika sama fisika juga ya. Jadi jangan lupa kalian subscribe dan juga kalian nyalakan notification-nya biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru kami. Ya, jadi di sini untuk senyawa organik yang saya bahas ini adalah protein ya, atau yang paling kecilnya asam amino gitu ya. Jadi asam amino yang tidak bersifat optis aktif adalah ya. Jadi di sini ada nama-namanya, cuma gini aja sih, dia cuma ada nama-namanya aja. Ya, jadi kan harus tahu maksud dari optis aktif ini apa ya. Jadi kalau kalian sudah pernah mendengar optis aktif itu berarti atom C chiral ya. Atom C chiral. Nah, untuk optis aktif ini C-nya itu dia mengikat 4 gugus yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan suatu molekul itu dianggap optis aktif apabila ada satu atom C saja yang chiral gitu ya. Jadi kalau misalkan dia sama sekali tidak ada yang chiral, atom C-nya itu tergolong tidak bersifat optis aktif gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kan C itu dia ada 4 ini ya, bisa dia berikatan 4 dia punya 4 tangan karena dia itu memiliki EV elektrovalensi sebanyak 4 gitu kan. Jadi dia bisa mengikat sebanyak 4 ya. Nah, misalkan yang pertama ini H gitu ya. Kemudian yang ini adalah CH3 gitu. Kemudian yang ini satu lagi misalnya C2H5. Ya, kemudian di sini misalkan ada benzena misalkan. Ya, nah kalau misalnya seperti ini, yang C yang ini ya saya tandai warna merah ya. C yang ini itu adalah C yang chiral gitu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya, di sini kan ada banyak nih. Yang di sini juga ada C kan. Di sini juga ada C, ini juga C yang ini yang ungu ini adalah C yang di benzenanya ya. Kemudian yang biru ini itu adalah C yang di C2H5. Jadi kalau saya hapuskan C2H5-nya ya, saya perpanjang menjadi CH2, CH3 gitu ya. Jadi CH2, CH3 gitu ya. Sedangkan untuk yang CH3-nya saya perpanjang lagi. Cara perpanjangnya saya pecah hanya gitu ya. Jadi saya pecah hanya, misalkan saya ubah jadi warna orange ya. Itu menjadi CH3 gini kan. Ya. Nah, coba kalian perhatikan tiap C yang warnanya berbeda ya. Nah, kalau misalkan yang C yang warna ungu ini, ya kan, ini CH ya, ini CH gitu kan ya. Nah, karena dia itu ada ikatan rangkap 2, ya kalau misalkan ada ikatan rangkap 2 itu tidak tergolong chiral gitu ya. Jadi harus dia ikatannya itu sebanyak 4 dan semuanya tunggal gitu ya. Nah, kalau yang ini, yang CH2 ini, yang warna ungu gimana? Maksud saya yang warna biru. Ya, ini kan dia ada 2 yang sama, CH2, karena dia mengikat 2 gugus yang sama-sama H. Berarti ini bukan chiral. Ya, yang CH3 paling ujung gimana? Dia ada 3 yang sama-sama mengikat 3H. Berarti C yang paling ujung juga bukan chiral gitu. Yang ini juga sama kondisinya dengan yang ini. Yang ini sama kondisinya dengan yang ini. Ya, berarti C yang chiral itu cuma C yang paling tengah-tengah ini. Ya, nah, kalau misalnya sudah ada satu yang chiral, C chiral itu udah tergolong bersifat optis aktif gitu ya. Nah, sekarang kita menggambarkan satu persatu strukturnya bagaimana untuk setiap asam aminonya. Misalnya glisin ya. Glisin itu dia paling sederhana ya. Jadi setiap asam amino itu dia punya gugus NH2 sama gugus COOH ya. Oke, jadi kalau saya gambarkan yang glisin, ya glisin itu dia H2N ya, kemudian ada COOH ya, kemudian dia mengikat sebanyak 2H. Oke. Nah, sedangkan yang selanjutnya isoleucin ya, sama ya karena dia kan setiap asam amino ada H2 sama COH. Jadi saya tuliskan H2N ya, H2N atau NH2 sama saja sama COH. Di sini tengah-tengah ada C ya. Lanjut lagi, dia ada cabang seperti ini. Ya. Ini C, ini CH, ini CH3, ya ini CH3, kemudian ini CH2, ini CH3 gitu. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi yang phenylalanine ya. Kalau
Kalau misalnya saya gambarkan dia seperti ini. H2N, kemudian ada COOH, ya. Kemudian dia ada gugus CH2, kemudian lanjut lagi. Nah, di sini ada benzena, ya. Ada benzena. Oke, nah ini ada fenilalanin. Selanjutnya yang D itu adalah leusin kan. Saya tuliskan di sini leusin. Ya, leusin itu dia sama seperti isoleusin ya, hampir mirip. Jadi dia ada cabang tapi cabang alkana saja ya. Jadi H2N, terus ada COH, ya, kemudian lanjut lagi sini ke CH2, kemudian ke sini ya. Nah, dia ada seperti ini cabangnya. Ya, ini leusin. Dan yang terakhir itu adalah histidin. Ya, histidin. Dia gambarnya seperti ini. H2N, kemudian COOH, ya, kemudian lanjut lagi. Terus ini ada cabang aromatik ya, tapi ya, ini ada HN, ini ada N, dan ada rangkap 2 di sini. Ini ada rangkap 2, ini ada rangkap 2. Nah, seperti ini dia kira-kira setiap strukturnya, ya. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau yang tidak optis aktif berarti kan tidak ada yang kiral ya. Ya, kita perhatiin sini. Yang glisin, ya. Untuk COH nggak mungkin ya, karena COH kan C rangkap 2O ya. C rangkap 2OOH gitu kan. Jadi kan C-nya nggak mungkin dia kiral. Ya, berarti yang C lainnya yang mana? Ini kan pasti. Yang C yang ini kan. Nah, berarti ini ada 2 cabang yang sama, ya. Berarti dia nggak kiral. Berarti dia bukan bersifat optis aktif, ya. Nah, sekarang lanjut lagi isoleusin. Ini ada C yang ini nggak mungkin, C yang COH nggak mungkin. Ya, ini nggak mungkin juga karena ini CH3, ini CH, ya. Kemudian yang ini, yang ini juga nih. Ini CH ya. Ini CH, dia mengikat 1H, kemudian mengikat CH3, kemudian dia mengikat CH2, CH3, ya, sama mengikat yang ini. Berarti dia adalah bersifat optis aktif ya. Ini dia, atom C kiral. Nah, ini juga kiral. Yang ini, yang C tengah-tengah sini. Karena satu mengikat NH2, satu mengikat COH, satu mengikat H, satu mengikat yang cabang ini, cabang alkana ini. Berarti ini dia adalah atom C kiral. Berarti ini bersifat kiral. Ya. Lanjut lagi sekarang yang fenilalanin coba. Ya. Ya, ini yang CH yang ada di benzenanya ini bagaimana? Karena dia itu ada rangkap 2, berarti tidak mungkin dia bersifat kiral, ya. Yang COH nggak mungkin juga. Yang ini bersifat kiral, ya. Karena dia mengikat NH2, COH, H sama cabang yang ini. Ya. Sedangkan yang ini, yang ada di sini ini kan CH2 ya, tengah-tengah sini CH2. Berarti dia tidak bersifat kiral. Ya. Jadi karena cuma ada satu, itu ya tergolong optis aktif. Berarti ini tergolong juga, ya. Yang ini sekarang COH tidak mungkin, ya. Jadi yang ini sekarang, ya, yang tengah-tengah ini dia bersifat kiral. Mengikat NH2, mengikat COH, mengikat H, sama mengikat yang cabang atasnya ini. Yang ini nggak mungkin, CH2 nggak mungkin ya. Kemudian yang ini karena dia bersifat ada rangkap 2, berarti tidak mungkin bersifat kiral. Jadi karena dia cuma ada satu atom C yang bersifat kiral, dia tergolong optis aktif. Yang leusin sekarang, ya, COH tidak bersifat kiral, ya. Yang ini yang bersifat kiral, yang tengah-tengah sini, ya, sama seperti yang lain juga ya. Ya, ini CH2 tidak, ya. Kemudian yang ini ada CH ya. Di sini ada CH di sini tengah-tengah sini, dia juga bersifat kiral ya, karena dia satu mengikat H. Oh enggak, tidak bersifat kiral karena dia ada mengikat CH3 sebanyak 2 ya. Ini mengikat CH3 sama mengikat CH3. Ini tidak bersifat kiral. Yang CH3 paling ujung juga tidak bersifat kiral. Berarti karena dia ada satu yang C bersifat kiral, berarti dia optis aktif. Itu. Berarti jawaban pada soal ini itu adalah yang glisin ya. Yang glisin tidak bersifat optis aktif. Ya. Nah, ini kesulitannya pada soal ini ya kan harus tahu struktur masing-masing gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak tahu struktur masing-masing pun ya, kalau dia bersifat optis aktif itu semua asam amino dia bersifat optis aktif kecuali glisin ya, karena glisin ini yang paling sederhana. Ya, dia tidak ada cabang lain lagi. Ya, kecuali COH sama NH2.
Ya berarti kan yang C tengah-tengah cuma ada cabang H sama satu lagi ada cabang H. Jadi glisin ini yang paling sederhana. Ya sedangkan yang lain-lain itu dia sudah memiliki cabang selain H-nya gitu. Jadi yang lain-lain itu dia pasti bersifat optis aktif. Jadi yang paling sederhana itu yang tidak bersifat optis aktif. Jadi A jawabannya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti yang saya jelaskan. Jika kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada PR atau ada tugas yang kalian tidak mengerti dan kalian ingin supaya kami membuatkan videonya, itu tidak masalah, kalian bisa kirimkan soal kalian ke email yang tertera di description ya. Terima kasih.